sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat sore hari ini kita boleh kembali mengikuti jam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengambil judul tentang lilin Natal. Sebab kita sudah mendekati masa Natal, jadi saya ingin berbicara tentang lilin Natal. Lilin dalam bahasa Inggris disebut candle, yang diserap dari bahasa Latin, yaitu cardere, yang berarti kelap-kelip. Lilin sudah dikenal oleh bangsa Mesir sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Dan orang Yahudi setiap Jumat sore, 18 menit sebelum matahari terbenam, selalu menyalakan lilin untuk menyambut dimulainya hari Sabat. Pada zaman dinasti Sung di China, yaitu sekitar tahun 960 sampai 1279, mereka juga menggunakan lilin sebagai jam waktu dengan cara jam lilin yang diikat dengan logam berat. Begitu lilin habis terbakar, benda berat itu terjatuh ke dalam wadah yang serentak menghasilkan bunyi yang nyaring dan keras. Lilin selain bisa digunakan sebagai alat penerang, bisa digunakan juga sebagai alat terapi atau dikatakan candle healing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat sekarang ini lilin dan Natal sudah merupakan satu kesatuan yang sukar untuk bisa dipisahkan lagi. Rasanya kalau kita merayakan Natal tanpa adanya lilin, berarti ada sesuatu yang kurang. Maka tidaklah heran apabila omset penjualan lilin di Eropa meningkat sekitar 45% menjelang Natal. Nah, sebenarnya tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengaitkan antara lilin dan Natal. Budaya lilin ini diambil dari zaman Romawi ketika mereka merayakan pesta Saturnalia. Ini merupakan penyembahan kepada dewa Saturnus. Bagi umat Kristen, lilin itu merupakan simbol dari kelahiran Yesus yang membawakan terang ke dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan pada ayat 9 bagian A, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Nah, di samping itu kehadiran malaikat membawa kabar gembira bagi para gembala di padang, di mana kemuliaan Tuhan bersinar terang di tengah malam, yaitu dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ini merupakan satu analogi terhadap peran Yesus sebagai terang dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lilin dapat membawa terang untuk melawan kegelapan. Terang selalu menguasai kegelapan dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan. Betapapun kecilnya terang itu, lilin itu ikhlas untuk berkorban membakar dirinya sendiri agar dapat menjadi terang. Tanpa pengorbanan, sulit menjadi terang. Lilin melambangkan keberanian untuk memberikan terang. Dan mereka yang berada di dalam kegelapan pada suatu saat pasti akan membutuhkan terang. Nah, memang umat Katolik yang seringkali menyalakan lilin, mereka sambil berdoa. Lilin yang menyala melambangkan satu kurban yang dilakukan sekaligus dengan mempersembahkan doa dan menerima kehendak Tuhan. Nah, sedangkan lilin liturgi, misalnya untuk Paskah, minimum 51% bahan dasarnya harus dari lilin lebah. Menurut Santo Agustinus, lilin lebah merupakan lambang dari tubuh Kristus, lambang kemanusiaan yang lahir dari seorang perawan, seperti lilin lebah
yang dihasilkan oleh lebah. Sumbunya adalah jiwa Kristus dan nyala api adalah pikirannya. Lilin dalam dekorasi Advent Krantz pada umumnya terdiri dari 5 lilin. Setiap minggu yang dilewati dinyalakan 1 lilin. Selama 4 minggu berturut-turut, simbol warna lilin yang digunakan adalah 3 lilin warna ungu sebagai lambang penyesalan dan pertobatan. 1 lilin berwarna merah melambangkan sukacita, dan sedangkan lilin besar yang di tengah berwarna putih. Hal ini melambangkan lilin Kristus. Lilin ini baru dinyalakan pada hari Natal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita mungkin pernah melihat satu tayangan atau tampilan, mungkin di WhatsApp atau di Facebook, cerita tentang 4 lilin. Alkisah ada 4 lilin yang sedang menyala dengan kelap-kelip kecil. Apabila kita datang dengan menghampirinya secara perlahan, mungkin secara cerita itu kita bisa mendengar lilin itu berbicara dengan lembut. Dan lilin yang pertama, dia berkata, "Aku adalah damai. Hanya sayangnya tidak ada lagi yang membutuhkan sinarku. Aku merasa lelah." Dan akhirnya api lilin tersebut mulai mengecil dan akhirnya padam. Kemudian lilin yang kedua, dia pun berkata, "Aku adalah kepercayaan. Tetapi tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Aku merasa sedih dan kecewa." Dan setelah itu datanglah angin lembut yang menghembus dan memadamkan lilin tersebut. Setelah itu, lilin ketiga pun turut berbicara, "Aku adalah harapan. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Mereka telah berubah menjadi egois, di mana mereka lebih saling mementingkan diri sendiri daripada sesamanya." Dan akhirnya lilin yang ketiga pun padam. Setelah ketiga lilin tersebut padam, maka datanglah seorang anak kecil. Dan dia berkata, "Kenapa 3 lilin ini padam?" Melihat itu ia merasa bersedih hati. Dan dia berseru kepada lilin yang keempat. Dan dia berkata, "Aku adalah kasih. Selama aku masih menyala, aku dapat membagikan api kasihku kepada mereka yang telah padam, agar bisa menyala kembali." Dan setelah itu, diambillah lilin yang keempat oleh anak tersebut untuk menyalakan kembali ketiga lilin yang telah padam. Dengan api kasih, kita dapat menghidupkan kembali rasa damai, kepercayaan, maupun harapan yang telah padam, agar mereka bisa menyala dan terang kembali. Percayakah kita dengan hal ini? Cobalah, karena Natal adalah waktu yang tepat untuk kita saling berbagi kasih dan menyalakan kembali api yang telah padam. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak menentu. Mungkin kita dengan persoalan yang ada, atau dalam masa COVID-19 ini kita sudah merasa putus asa, atau begitu banyak persoalan masalah. Ingatlah, ada lilin kasih yang masih menyala, yang dapat kembali untuk menyalakan lilin yang lain. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Dan kita percaya Allah yang senantiasa menyertai kita.